Akta yang harus diterima tanpa harus ada pertanyaan lebih lanjut apakah benar atau tidak. Pertanyaan yang mungkin akan banyak ditanyakan oleh masyarakat ini, Ya. Pak Ervin. Soal tarif itu gimana ini? Kalau mahal atau tidak mahal saya tidak bisa tidak bisa jawab. Orang yang mengerti golf, Ya. dia akan tahu bahwa berbicara bisnis di lapangan golf itu pamali. Pamali. Yes. Tapi deal-dealan dulu banyak terjadi di lapangan golf, termasuk tanda kutip perselingkuhan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, dan selamat sore. Berjumpa lagi di program Begesah. Apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Dan di tengah pandemi ini jangan lupa 3M, pakai masker, cuci tangan, Dan jaga jarak. Kali ini saya sedang berada di sebuah ruangan yang cukup representatif, yang nyaman. Di sebelah saya ini ada pemuda, bukan pemuda lagi sebenarnya. Masih, Ini Pak. Masih muda ya? Ya, Masih muda. Masih muda masih. Orangnya ganteng, putih, berkacamata, pasti tebakan Anda pinter. Belum tentu. Oke, di sebelah saya ini sahabat saya, teman saya. Dia ini salah seorang pejabat. Pejabat apa? Nanti akan kita tanyakan. Namun sebelum itu jangan lupa di Subscribe. channel ini, aktifkan notifikasinya supaya kami semangat untuk mengupload video-video terbaru. Betul. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita persilakan kepada saudara berbaju biru ini untuk memperkenalkan diri. Silakan. Ya. Telah disampaikan bahwa saya sahabat lama Bung Wiwin ya. Iya. Sahabat lama, teman lama, kemudian pada hari ini langsung diminta untuk begesah. Mungkin saya memperkenalkan diri, nama saya Ervin Riyandi. Kalau akademiknya mungkin di belakangnya ada sarjana hukum, magister kenotariatan Bung Wiwin. Telah Bung Wiwin sampaikan ada quote and quote pejabat. Bisa saya benarkan dikarenakan atas jabatan yang diberikan oleh negara, selain maksud saya jabatan yang diberikan oleh negara ini diembankan dan diamanatkan kepada saya itu jabatan notaris dan PPAT, Mas Wiwin. Oke. Ya, Asli dari sini atau dari Palembang? orang tua saya dua-duanya memang asli orang Batu Raja. Jadi suatu kebanggaan tersendiri bisa berbakti di Batu Raja, Ogan Komering Ulu. Nah, hari ini kita akan berbicara atau bergesah ini tentang tentu saja tidak jauh dari profesi yang ia lakoni, kenotariatan. Betul. Dan ke PPAT-an. Ke PPAT-an. Pak Ervin, ini pertanyaan yang mendasar ini. Apa Pak Ervin sebenarnya notaris itu apa? Notaris mungkin langsung dengan PPAT-nya ya. Belum, kita bicara notaris dulu. Notaris. Oke. Tapi kalau kita jelaskan mungkin sebenarnya seiring sejalan, Mas Wiwin. Ya, oke, nggak masalah. Cuma Boleh ya? maksud saya itu dipecah-pecah aja. Oke. Notaris apa PPAT. Jadi secara normatif, nanti mungkin ke depan kita tidak harus terlalu bicara pasal per pasal ya. Oke. Tapi secara normatif kita harus bilang dulu atau kita sampaikan tentang aturan yang menaungi kenotariatan dan ke PPAT-an. Nah, jadi kalau kenotariatan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004. 14. Sedangkan untuk ke PPAT-an itu masih dalam bentuk peraturan pemerintah, bukan dalam bentuk undang-undang. Kita harapkan ke depan nanti dalam bentuk undang-undang juga, karena sekarang lagi dalam penyusunan. Oke. Ya, jadi dapat disampaikan bahwa notaris dan PPAT ini pejabat yang diamanatkan oleh pemerintah untuk membuat akta-akta yang bersifat otentik. Sederhananya untuk teman-teman di rumah itu, akta otentik itu akta yang kalau kita pakai, bentuk pembuktiannya itu sudah sangat kuat. Oke. Sekarang ini apa nih tugas dan wewenang dari notaris maupun PPAT sendiri? Tugas dan wewenangnya apa saja sih sebenarnya? Ya, kalau sudah saya sampaikan di depan tadi, sebenarnya kita ini diamanatkan untuk membuat akta dalam bentuk
yang otentik ya. Otentik. Selain itu ada juga tugas lainnya, misalkan melakukan pembukuan ke buku negara, demikian ya, dan lain-lain. Tapi bisa kita pilah sebenarnya kalau notaris itu dia membuat atau menuangkan perjanjian-perjanjian ke dalam akta, di mana akta itu ya banyak ya. Kita bisa buat perjanjian. Kita ingat kan kalau di dalam hukum itu ada istilah pacta sunt servanda. Oke. Mungkin kalau teman-teman yang belum atau masih asing dengan dengar itu, pacta sunt servanda itu bahwa apa yang kita perjanjikan ini, Bung Wiwin, menjadi undang-undang bagi kita. Oh. Ya, perjanjian itu sendiri bebas kan, mau apapun itu, selama tidak bertentangan dengan yaitu undang-undang, dengan kesusilaan, dengan hukum yang berlaku yang hidup di masyarakat, misalkan hukum adat. Sedangkan kalau di KPPAT-an itu diatur untuk akta-akta tertentu. Jadi tidak sebanyak akta notaris. Dia spesifik. Misalkan ada akta jual beli, akta pemasukan dalam perusahaan, akta hibah. Ya, demikian. Oke. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis akta nih yang dikeluarkan oleh notaris maupun PPAT ini, apa saja sih Pak Ervin kewajiban dan larangan seorang notaris ini? Ya, kalau bisa saya jelaskan dalam begesah ini, secara ringkasnya begini. Kewajiban notaris dan PPAT itu ialah ya menuangkan ya, menuangkan apa yang ingin disampaikan atau diperjanjikan para pihak. Jadi itulah tugasnya. Sedangkan kalau larangan ya tentunya kalau kita mau urutkan itu banyak ya, termasuk tentang etik profesinya sendiri, yang kemudian nanti kalau untuk etik dirangkum dalam suatu kode etik tersendiri, Bung Wiwin. Salah satunya apa melanggar etik itu? Etik, kalau kita ngomong etika itu tentunya sebenarnya tentang aturan yang hidup di masyarakat, yang tidak harus dituangkan lebih spesifik dalam suatu peraturan perundang-undang ya. Sedangkan etika itu saya rasa kalau menurut saya itu harusnya lebih kuat daripada undang-undang itu sendiri kan. Itu etik itu biasanya terangkum dalam semacam ADART organisasi kenotariatan atau bagaimana? Ya, kalau kode etik sendiri mungkin nanti disusun ketika kita melakukan pertemuan dan rambu-rambunya tentu dari anggaran dasar ya, anggaran dasar organisasi. Kalau tempat dan kedudukannya gimana nih? Tempat dan kedudukan itu notaris dulu ya. Notaris itu tempat kedudukannya, kita sekarang artikan kedudukan itu kita buka dulu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bung Wiwin. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu secara garis besar kalau bisa saya sampaikan dia mengartikan kedudukan itu sebagai kita istilahkan kantor, pabrik dan lain-lain ya gitu ya. Jadi tempat kita melakukan kegiatan. Kalau notaris itu tempat kedudukannya itu satu di kabupaten atau kota gitu ya. Itu di tempat kedudukannya, tetapi untuk jabatannya wilayah jabatan. Nah, jadi jangan tertukar. Kalau kantor tentunya kita bisa bilang Ervin Riyandi kantornya di Baturaja. Wilayah jabatannya, Bung Wiwin tanyakan. Wilayah kerja mungkin. Wilayah kerja ya, jabatan ya. Bisa gitu. Ya, itu bisa dikatakan kalau notaris itu provinsi. Ya, jadi kalau saya ada di sini, kemudian dalam suatu case kita buat akta di kota Palembang misalnya, itu diperbolehkan. Dikarenakan wilayahnya adalah provinsi. Iya, kita merujuk Sumatera Selatan, Bung Wiwin ya. Artinya ketika ada orang misalnya di Kabupaten Pali nih misal, membuat akta karena kenal dengan Bung RP Pak RP, dia bikin akta di Pak RP bisa? Boleh, tapi ya case-nya biasanya karena seperti Bung Wiwin misalnya kenal di Pali, kemudian sedang di Baturaja nih. Iya kan, ya case-case demikian tapi diperbolehkan. Dalam arti kata, walaupun nih mungkin akta biasa dibuat ya, nanti kita masuk akta. Artinya walaupun nanti dibuat dia misalnya nih mau membuat perusahaan atau mau membuat organisasi, kedudukannya di daerah Pali tadi, tapi dia bikinnya di kantor notarisnya Pak Ervin, bisa? No problem. Tidak masalah. Tidak masalah. Ada jenisnya tidak sih notaris ini? Gimana? Jenis. Kalau jenis
rasanya tidak ada. Kalau mungkin yang Bung Wiwin tanyakan itu mungkin lebih ke PPAT. Oke. Karena PPAT itu sendiri Bung Wiwin ada bisa kita bagi dalam 3 kategori besar ya dalam peraturan pemerintah sendiri. Sebutkan bahwa ada PPAT, ya PPAT seperti saya dan rekan-rekan yang banyak di Batu Raja ini ya. Kami melalui tahap-tahapan kemudian diangkat di Kemenkumham demikian ya. Kemudian ada juga yang namanya PPAT sementara. Oke. Ya, mungkin Bung Wiwin pernah lihat ada camat juga merangkap PPAT. Nah, itu Ya. juga. Nah, inilah kita sambung lagi yang saya tanyakan, apa sih sebenarnya perbedaan notaris dan PPAT? Karena kadang-kala dalam suatu bannernya kantor notaris itu ada nih sebutan Ervin Riyandi, notaris dan PPAT. Nah, perbedaannya apa, Pak Ervin? Ya, itu tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa kalau notaris itu dia membuat akta otentik yang sebarannya lebih luas, Bung Wiwin. Ada misalkan saya mau buat sewa menyewa dengan Bung Wiwin, saya mau buat misalkan akta pinjam pakai, akta apalagi ya misalkan kita ya biasa ya kita akta misalkan tanah-tanah yang belum bersertifikat itu ada pengoperan hak, pelepasan hak demikian ya. Nah kalau PPAT sendiri itu aktanya spesifik. Contohnya? Ada, sorry saya agak lupa ya, 8 atau 9 akta spesifik tentang pertanahan, dikhususkan tentang pertanahan, Bung Wiwin. Dikhususkan tentang pertanahan, misalkan akta hibah, hak akta jual beli, kemudian akta pembagian hak bersama. Itu ada bagian juga, iya, ada juga akta pemasukan dalam perusahaan. Semuanya menyangkut tanah karena nanti muaranya kita ini mitra dari Badan Pertanahan Nasional atau sekarang disebut dengan ATR BPN ya. Artinya ada semacam kamar ya tanda kutip yang tidak bisa dimasuki oleh PPAT, mungkin ada yang tidak dimasuk ke notaris ada yang tidak bisa masuk ke PPAT gitu maksudnya? Ya, itu 2 jabatan sebenarnya yang berbeda, tetapi bagaikan satu koin. Iya. Tapi 2 sisi yang berbeda. Betul. Tidak bisa saling masukin. Malahan saling menunjang. Saling menunjang, Bung Wiwin. Nah, kalau perbedaan ada yang hanya notaris nih, dia tidak ada embel-embel PPAT. Ya. Artinya dia tidak bisa mengurusi yang soal-soal per-PPAT-an tadi ya? Ya, saya mungkin istilah yang saya gunakan mungkin belum dapat. Harus sekolah lagi gitu? Ya itu kalau PPAT sendiri bukan harus sekolah ya, tetapi kalau zaman sekarang mungkin ada sedikit perbedaan ya. Kalau zaman saya kita harus mengajukan ke kementerian, kemudian kita harus melewati tahapan misalkan ujian. Demikian. Kalau sekarang saya lihat mungkin masih sama, tapi ada tambahan-tambahan yang harus dipenuhi, Bung Wiwin. Misalkan magang di kantor pertanahan nasional dalam kurun waktu tertentu gitu. Oke, mungkin kita bisa ulang lagi nih Pak Ervin. Apa saja sih sebenarnya itu yang macam-macam akta yang dikeluarkan oleh notaris ini? Kalau bisa disebutkan item per itemnya. Waduh, kalau item per item apapun perjanjian yang mau Bung Wiwin buat dengan pihak lain. Ya itu bisa dibuat apapun judulnya ya. Apapun judulnya. Termasuk misalkan Bung Wiwin mau yang agak nyeleneh. Misalkan mau tulis pernyataan misalkan kita anak-anak muda mau pernyataan kasih sayang. Mau tanggal 14 ya. Perjanjian. Ya. Pernyataan. Ya. Legalitas. Ya. Pencatatan, kemudian pencatatan segala macam. Apalagi itu, jadi tadi ada 3. Ya misalkan sewa menyewa, kalau kita mau ngomong formalnya yang sering terjadi ya, sewa menyewa, kemudian misalkan pinjam pakai, misalkan juga ada jual beli mobil, mau dibuat dituangkan dalam suatu akta. Kemudian kalau Bung Wiwin dan teman-teman sering berhubungan dengan lembaga pembiayaan, misalkan akta fidusia, itu semuanya lewat notaris. Pejabat yang ditunjuk pemerintah, ya notaris. Gitu. Kenapa sebegitu penting sih perannya notaris? Sebagai alat bukti yang kuat. Ketika terjadi persoalan hukum di situ. Betul, karena kalau kita bilang saya berkali-kali ulang di depan,
ini yang harus digarisbawahi, otentik. Otentik. Dimana kalau sebenarnya kita artikan otentik itu sendiri bahwa harus diterima isi akta itu sebagai hal yang sebenar-benarnya tanpa harus dipertanyakan lagi. Oke. Nah sekarang ini yang ingin saya tanyakan, apa bedanya? Contoh nih, ada satu perjanjian tanpa melibatkan notaris, ya, tapi hanya pakai materai. Pihak A dengan pihak B, ada saksi. Itu kan ya anggap saja nih ada satu perjanjian, ya, tapi dia tidak menggunakan notaris. Ya. Apakah sama sebenarnya sesungguhnya? Sebenarnya dari aspek perjanjiannya, itu tetap kuat. Hanya Bung Wiwin tanpa mengikut sertakan notaris itu sudah kuat. Sebenarnya ya terjadi perikatan. Kalau kita kembali ke hukum perikatan ya teman-teman, kita kembali ke hukum perikatan yang penting memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan oleh undang-undang. Ya. Kemudian yang membedakan sekarang mungkin yang Bung Wiwin ingin tanyakan tadi, yang saya sampaikan tadi, kalau dituangkan dalam akta notaris, itu berarti dalam bentuk akta otentik. Akta yang harus diterima tanpa harus ada pertanyaan lebih lanjut apakah benar atau tidak. Contoh ketika masuk meja persidangan nih. Betul. Ada atau nggak ada? Nggak perlu tanya lagi, ini buktinya. Betul, itu yang dimaksud. Oh, nggak perlu lagi nanti hakim memerintahkan periksa dulu, benar apa tidak? Seharusnya demikian. Ada tidak kejadian yang tanda kutip tidak agak kurang dipercaya gitu? Namanya kita keseharian ya tentu saja mungkin ada yang demikian, tetapi ya harus kembali lagi, kalau menurut saya kita harus kembali lagi kepada undang-undang, dan saya rasa pun di persidangan misalkan majelis hakim sudah sangat mengerti itu. Mungkin hal-hal penunjang saja yang dipertanyakan di situ kan, dan ada undang-undang tersendiri kan kenotariatan kan. Betul. Sama kayak profesi lain kan. Betul. Idilah, termasuk wartawan. Betul. Tidak serta-merta bisa dijerat dengan pidana umum. Balik dulu ke undang-undang yang mengikat mereka. Gitu. Pak Ervin, berapa lama sih biasanya nih kalau orang ingin membuat semacam akta notaris atau suatu legalitas? Contoh, misalnya saya ingin membuat sebuah lembaga organisasi, ataupun saya ingin membuat sebuah legalitas perusahaan. Biasanya berapa lama? Itu sendiri kalau yang dipertanyakan, misalkan kita, Bung Wiwin ingin menuangkan perjanjian dalam suatu akta yang tidak melibatkan misalkan harus ada pengesahan dari kementerian, ya saya rasa dalam jangka waktu 1 hari 2 hari itu sudah selesai ya. 1 hari sudah, ya mungkin kita bisa percepat kalaupun memang lagi ada, maksudnya yang dipegang Bung Wiwin itu perjanjiannya ya, dalam bentuk akta tadi. Tapi kalau misalkan ya perjanjiannya itu pada detik itu ketika Bung Wiwin sudah tahu apa yang ingin disampaikan, kemudian tinggal ditandatangani, tinggal disahkan bersama-sama, ya saya rasa tidak makan waktu lama. Nah ini pertanyaan yang mungkin akan banyak ditanyakan oleh masyarakat ini, Pak Ervin. Soal tarif itu gimana ini? Tarif, tarif kalau kita kembali lagi bahwa notaris dan PPAT itu pejabat, kita ini pejabat tetapi tidak menerima kalau keseharian kita sebut gaji ya, atau apalah namanya dalam keseharian itu oleh pemerintah. Tapi kita dapat honor yang Bung sebutkan tadi. Kita dapat honor yang boleh ditarik dari penghadap. Itu sendiri dihitung dari nilai sosiologis dan ekonomis. Ya, demikian. Jadi ada kewajiban pula, bisa saya sampaikan kepada Bung Wiwin. Seperti kantor saya, sering karena saya merasa ada keterikatan batin dengan namanya Batu Raja, Ogan Kompring Ulu ini, sampai ke Oku Timur, Oku Selatan ya kita ya. Ada rasa keterikatan batin. Seringkali juga yang datang ke kita, apalagi masyarakat, kita ini kan pelayan masyarakat, termasuk pelayan masyarakat. Masyarakat dalam golongan tidak mampu. Itu ya kita harus pertimbangan untuk tidak menarik honor dari mereka-mereka. Artinya ada potensi ketidaksamaan tarif antara satu notaris dan notaris lain. Kalau itu dibicarakan dalam organisasi notaris itu sendiri. Kemudian nanti ada kesepakatan yang tadi kita bilang nanti masuk ke ranah etik gitu loh, Mas. Oke. Sementara kita jeda dulu, Pak Ervin. Yes. Bicara kepada profesi yang Anda lakoni,
keuntungan menjadi notarisnya apa sih sebenarnya? Keuntungan dalam bidang apa ya maksudnya? Ya bisa dalam mungkin keuntungan secara finansial, mungkin secara apa ya, banyak hal lah keuntungan itu kan. Tidak hanya bicara finansial, tapi kan tentunya kan teman-teman ini kan pasti berpikirnya secara finansial nih. Apakah cukup menjanjikan? Ya. Gitu. Jadi mungkin pertanyaannya ke arah sana, tapi boleh saya jelaskan dalam dua sisi ya. Oke. Secara idealisme dan pribadi, tentu ada pencapaian yang ingin kita capai itu ya, ada kepuasan dalam hati ketika kita bisa melakukan pelayanan terhadap orang banyak. Bisa bertemu dengan orang banyak, bisa support istilahnya kepada para pihak secara netral, tidak berpihak. Itu hal-hal yang menurut saya masuk dalam ranah demikian ya. Kemudian kalau Bung Wiwin tadi tanya tentang secara finansial, bisa saya sampaikan ya, kalau ini mungkin secara terbuka mungkin tidak bisa kita sampaikan dalam suatu record ya. Iya. Tapi cukup ya. Saya rasa cukup, dan bagi adik-adik yang saat ini sedang berjuang ke arah sana ya, kita support supaya bisa mencapai apa yang dicita-citakan, dan tiap profesi tentunya bila dilaksanakan dengan serius, quote and quote kesejahteraan yang ingin dicapai pastinya dapat diraih. Tapi banyak orang juga yang bilang untuk sekolah ke notariatan ini biayanya cukup mahal juga ya, benar tidak? Kalau mahal atau tidak mahal saya tidak bisa tidak bisa jawab, tetapi tentunya kan kalau sudah terbuka banyak di banyak university ya, banyak universitas. Kalau dulu zaman dahulu hanya 6, kemudian bertambah 7, 8, tapi sekarang yang saya dengar sudah sampai ke angka puluhan ya, universitas yang membuka program studi kenotariatan. Ya saya rasa teman-teman atau adik-adik yang ingin melanjutkan sudah punya banyak pilihan. Oke. Untuk menjadi seorang notaris tidak bisa hanya berstatus S1 ya. Harus ada jenjang. Iya, ada jenjang magisternya ya, Jadi, S2 ya. Harus S2 ya. Ya, dan betul. Itu pun khusus magister kenotariatan. Betul, Bung Wiwin, betul. Jadi seandainya misalnya Pak Ervin bilang, Pak Notaris, Pak Ervin SH, itu nggak cukup? Oh, tidak demikian. Kalau misalkan teman-teman lihat ada yang di luar sana tulisannya misalkan, saya kasih contoh yang saya sangat hormati dan saya sayangi, tempat saya magang dahulu, Pak Tamrin Azwari, sarjana hukum. Ya, zaman dulu tidak dalam tahapan, kalau notaris itu dalam tahap magister. Oh. Iya. Artinya itu kalaupun kita nanti melihat, tapi ada jenjang-jenjang yang harus beliau lewati juga ya. Semacam mungkin pendidikan berapa bulan atau diklat. Betul. Tapi untuk di periode sekarangnya wajib MKN. Wajib, saat ini wajib Bung Wiwin. Oh, jadi kalau ada misalnya kita melihat sebuah kantor yang hanya bergelar SH, ya bisa jadi karena itu orang dulu berarti. Kalau saya istilahkan senior. Yes. Nah, untuk Pak Ervin, di Oku ini sudah ada berapa notaris? Kalau boleh tahu. Notaris untuk data saya tidak mengingat pasti ya. Tetapi kalau untuk notaris ini rasanya di angka 9 orang. Oku ya. Di Oku ya? 9 orang, tetapi PPAT-nya itu sudah mencapai 14 orang. Artinya masih bisa dikatakan bisa dihitung dengan jari ya? Ya, masih terbuka. Masih terbuka peluangnya. Ya. Nah, bicara dengan persaingan nih, yang namanya baik itu profesi maupun bisnis itu kan ada persaingan. Tidak usah kita bicara apa jauh-jauh lah. Internal pun kadang-kadang ada persaingan. Seperti apa persaingan antar notaris ini? Persaingan, kalau saya itu sekali lagi mungkin saya tidak menggunakan istilah persaingan ya. Karena kita melakukan pelayanan ini jangan dimasukkan dalam tahapan atau tataran kompetisi menurut saya Bung Wiwin. Jadi kita pelayanan harus maksimal, jangan pikirkan tentang kompetisi segala macam, persaingan. Itu saya rasa karena kita ada ya sebagai profesi luhur ya, profesi luhur memberikan pelayanan ya seharusnya tidak memikirkan ke arah persaingan. Tapi kan tidak semua orang berpikir seperti Anda.
Ada juga loh yang mungkin orang yang ya tanda kutip suuzannya banyak. Ya itu kan bicara idealnya menurut Anda. Tapi ada yang orang yang tidak berpikir seperti Anda. Ya itu sah-sah saja ya. Sah-sah saja. Sah-sah saja kalau ada yang berpikir demikian, tetapi tentunya kita harus kembali akan aturan yang mengatur kita ya. Kalau kita bicara secara pribadi mungkin kita bicara tentang tataran agama segala macam ya, tetapi kalau dalam organisasi kita punya kode etik. Itulah yang jadi acuan kita untuk kita melangkah gitu loh. Tapi ada tidak gesekan-gesekan persaingan? Ya, saya rasa saya tidak terlalu memikirkan ke arah sana ya, Bung Wibin ya. Tidak terlalu saya hanya bekerja, misalkan melakukan pelayanan, kemudian misalkan ada goal-goal pribadi saya, apa yang saya ingin capai ya, kita usahakan tanpa harus yang tadi harus terlalu kita pikirkan. Rezeki sudah ada yang mengatur. Demikian. Bicara honorarium ini ada tidak yang semacam menjadi suatu ketetapan khusus? Ada semacamnya ketetapan batas apa kalau bahasa istilahnya head ya misalnya. Tentunya ya teman-teman mungkin bertanya itu. Iya. Sebenarnya yang tadi sudah saya sampaikan ada nilai sosiologis, kemudian ada nilai ekonomis, Bung Wibin. Dari sana kita bisa bilang. Kemudian kalau dari aturan sendiri gimana sih? Ya, teman-teman tanya. Oke, di situ ada ketetapan tentang nanti ada batasan 2,5% dari nilai transaksi, kemudian ada juga misalkan 1% dari nilai transaksi, kemudian batasan-batasan demikian bisa ada gitu loh, ada dalam aturan itu. Tetapi di sini ya patut saya sampaikan bahwa seringkali juga kan yang kita jalankan ini termasuk tentang konsultasi yang dilakukan kepada notaris atau PPAT itu tersendiri. Lagi-lagi saya tekankan di sini bagi teman-teman yang menonton ini, kemudian sedang misalkan, waduh saya tidak punya biaya untuk segala macam, jangan takut, jangan ragu untuk hadir untuk kalau kami istilahkan itu menghadap, untuk berkonsultasi, karena di situ juga ada pertimbangan sosiologis tadi, psikologisnya. Kalau kepada yang masyarakat tidak mampu, Bung Wibin, sekali lagi, saya rasa ada kewajiban dimanapun profesi itu, atau apalagi profesi luhur melayani masyarakat, ada kewajiban dapat memberikan keringanan bahkan untuk ditiadakan biaya-biaya yang tadi, honorarium tadi. Notaris ini kan karena berlatar belakang sarjana hukum, ini kan hampir sama-sama sih dengan pengacara, mungkin beda aja karena kalau pengacara dia beracara, kalau notaris enggak ya? Tidak. Nah cuman saya lihat ini Pak Ervin, pengacara dan notaris ini rata-rata parlente nih. Apakah memang ada semacam etik yang mengatur cara berpakaian mungkin? Ya tentunya ya, tentunya ada yang Bung Wibin bilang tadi, ada pengaturan-pengaturan ya. Tentunya itu kembali lagi tentang kita menjaga marwah, menjaga nama baik dari profesi yang diberikan, menjaga nama baik organisasi, menjaga nama baik jabatan yang diberikan oleh negara, yaitu kewajiban kita, demikian ya. Anda sehari-hari kalau misalnya untuk mengisi kegiatan suntuk apa sih biasanya yang dilakukan? Mungkin seperti teman-teman kebanyakan, kita sering kali ngobrol-ngobrol. Sering kali juga kita olahraga bersama mungkin ya. Terus saya lihat golop-golop tuh sejak kapan tuh hobi golop? Kalau saya pribadi mungkin karena saya ini dari ayah saya dulu waktu bekerja dari kecil sering diajak. Ya demikian Bung Wibin. Dan untuk tahapan umur kita sekian, mungkin olahraga berat sudah tidak cocok lagi Bung Wibin. Ya. Apa sih keasikan golop itu sendiri? Tentunya stress release ya. Kalau orang-orang, tiap orang yang punya hobi pasti hobinya itu stress release ya. Bukannya makin stres karena melihat lubang kecil nggak susah masuk. Kalau sekedar itu ya disitulah mungkin happy-nya itu aja mungkin. Nah itu tadi balik ke pertanyaan, kan rata-rata kan ya notaris dan pengacara kan parlente, hobinya pun kadang-kala di luar ya kayak hobi pejabat-pejabat elit lah, golop sama kayak Bung Ervin ini. Bung Ervin, mungkin saya bisa bilang di sini. Saya cut sebentar ya teman-teman ya, Bung Wibin. Saya bukan sebagai representasi dari PGI yaitu Persatuan Golf Indonesia, tapi ya saya di bawah sana dan saya mencintai olahraga ini. Kita ingin membuat bahwa
saat ini apalagi di Batu Raja. Oke. Nih teman-teman yang di Batu Raja. Nah, ini silakan. Kita sudah punya namanya driving range yang difasilitasi oleh Semen Batu Raja. 2 jempol untuk Semen Batu Raja. Ke depan, ada di kompleks PT Semen. Ke depan sangat kita harapkan ada support baik itu dari pemerintahan, dari Semen Batu Raja, dari para pecinta olahraga ini untuk nantinya dapat memasyarakatkan olahraga ini. Apa itu semacam salah satu cara untuk menghilangkan image golf sebagai olahraga mahal? Kalau mahal tidak mahal itu makanya kita butuhkan support dari banyak stakeholder, Bung Wiwin. Oke, ini termasuk dalam pengurusan apa tadi? PGI ya? Iya, PGI ada Pak Sahrial Usman ya di wilayah ya. Untuk Kita di di sini Oku sedang ya. Di Oku nggak ada? Batu Raja kita sedang upayakan. Itu masuk semacam di agenda PON atau PON tidak kalau untuk Belum saat ini belum, tapi kita sekarang saat ini ada rencana kebetulan nanti malam ada pertemuan dengan Pak Dandim, Pak Tan Kurniawan, ada dari PT Semen Pak Eko, Pak Yogi, Pak Adi, kemudian dari teman-teman stakeholder lainnya perbankan, kita mau bicarakan tentang buat klub golf untuk kemudian bisa dimasukkan dalam kepengurusan KONI, untuk demikian ke depannya bisa dilakukan pembibitan adik-adik yang ada di Oku. Kalau mainnya biasanya di mana? Kalau kita main ya karena di Batu Raja ini belum ada lapangan, Wiwin, seringkali kalau saya dan teman-teman itu ya di Palembang. Tapi kalau ingin yang suasana berbeda mungkin keluar kota banyak. Bandung, Jakarta, Jogja. Pali nggak sejauh-jauh. Ya, Pali punya lapangan yang bagus. Sering main di situ? Beberapa kali ya. Kalau saya cuma sering berfoto aja sih. Ya. Apa sih yang Anda dapatkan dari bersosialisasi di lapangan golf itu? Apa memang ini hanya ingin menjaga ya marwah tadi karena Anda berkaitan dengan banyak klien kali ya, menghadap ya berbagai macam profesi kan? Ya. Apa hanya untuk menjaga itu? Apa memang tadi balik ke hobi Anda? Mungkin kalau saya agak sedikit berbeda ya dari perjalanannya, demikian ya. Saya sudah mengenal golf ini ya sebelum mengemban amanah notaris dan PPAT. Jadi saya mungkin lebih ke ke olahraga, ke stress release, demikian yang Bung Wiwin. Tapi kesininya mungkin ya saya mengerti apa pertanyaan Bung Wiwin. Kesininya memang ada efek positif. Ya bagi saya positifnya lebih besar ya. Ya positifnya kita bisa bertemu dengan teman-teman yang dari profesi yang berbeda-beda, dengan pemikiran-pemikiran yang menurut saya banyak yang brilian gitu ya. Kalau di lapangan golf itu tanpa menyampingkan olahraga lain ya. Saya rasa itu kita bisa bertemu, kemudian yang saya harapkan stoplah mengidentikan golf dengan yang kita bilang olahraga mewah. lobby itu. Kita stop karena sebenarnya itu kalau kita istilahnya itu maksud saya, tujuan saya tadi apakah memang itu tadi kan balik ke profesi, apakah itu untuk melobi supaya orang ke kita semua? Itu dia. Orang yang mengerti golf ya, dia akan tahu bahwa berbicara bisnis di lapangan golf itu pamali. Yes. Tapi deal-dealan dulu banyak terjadi di lapangan golf, termasuk tanda kutip perselingkuhan. Itu tadi, itu kembali ke person. Tetapi secara etik, seorang golfer dia akan tahu berbicara pekerjaan di lapangan golf itu jauh dari yang sebenarnya golfer sejati. Saya tidak bilang sejati ya, tapi ya saya rasa kami punya itu ya. Tapi itu tadi, golf menciptakan suatu keterikatan tersendiri. Itu yang ingin Anda kehendaki, hilangkan permain golf itu dalam apa namanya? Istilah negatif, lobby. Iya. Itu yang terjadi apa sampai sekarang? Kalau saya lihat ya, saya tidak terlalu lihat ke orang, tetapi menurut saya rata-rata, makanya kalau ada teman-teman di sini yang mau coba olahraga golf, silahkan bermain, tetapi pola pikir jangan dipikirkan bahwa golf untuk lobby. Karena keterikatan itu akan datang dengan sendirinya. Demikian loh. Jadi utamakan dulu olahraga, pertemanan. Di mana-mana kalau saya sudah akrab dengan Mas Wiwin, pasti Mas Wiwin akan
juga akrab dan ya. Tapi pernah tidak menemukan ketika Anda main ada nih terdengar di mungkin sebelah selatan, sebelah utara orang ngomongin masalah bisnis dan mungkin lobby-lobby? Kalau saya lihat untuk tataran ya kita sering lihat ya senior-senior kita yang tahapan baik itu umurnya tinggi, kedudukan jabatan, kemudian profesi, kedudukan ekonomisnya lebih tinggi malahan dari kita. Saya rasa mereka pada tahapan itu tidak lagi bicara bisnis, tetapi keterikatan itu kemudian muncul dengan sendirinya, saling pengertian, saling tolong menolong, tapi tetap dalam ranah yang positif ya. Demikian. Jadi kalau ada pemain pemula yang ingin coba-coba mungkin ngomongin masalah bisnis, mungkin ingin lobby sesuatu di lapangan golf, mungkin agak dikecengin kali ya? Ya, kita akan lihat itu sebagai sesuatu yang aneh ya. Iya. Kalau seorang yang bermain golf ya. Gitu ya? Iya. Oh, pelajaran nih. Jadi jangan sok-sok sok-sokan lah. Pemain lama rupanya ingin sebuah keterikatan semata. Ya, karena di lapangan kan orang-orang itu ingin santai. Dari stres kerjaan sehari-hari, maka ditimpa lagi. Iya, betul. Itu Pak Atong. Pak Atong itu salah satu inspirasi saya juga. Oh, itu ya. Duluan Pak Atong apa duluan Pak Ervin? Kami satu angkatan, tapi beliau kalau di kuliah ya, satu angkatan, tapi beliau orangnya lebih gesit dan saya jadi inspirasi saya. Wah, cukup menarik ini dari ketenotariatan sampai ke olahraga. Ada closing statement mungkin dari Pak Ervin? Ya, pesan-pesan mungkin. Topik utama kita tentang kenotariatan dan ke-PPAT-an. Untuk teman-teman jangan ragu untuk ada suatu minat, keperluan misalkan, ini kita bicara dulu perikatannya, jangan ragu untuk segera datang ke kantor notaris atau kantor PPAT yang ada. Untuk sekedar berkonsultasi pun tidak menjadi masalah, karena itu kewajiban. Kalau nge-DM boleh? DM saya rasa boleh. Saya nanti taruh di bawah Instagramnya Pak Ervin. Boleh. Silakan di DM Pak Ervin-nya. Kalau ingin bertanya. Boleh. Terus? Ya, untuk topik lanjutan berolahragalah dengan sebenar-benarnya olahraga untuk membugarkan badan kita dan pikiran, kemudian sebenar-benarnya olahraga sehingga menciptakan kebahagiaan dalam pikiran dan badan kita. Dan bagi anak-anak muda mungkin yang ingin berpikir menjadi notaris, bagi adik-adik yang ingin atau saat ini sedang berjuang, tetap berusaha, tahapan-tahapannya jelas, kemudian yang ingin dicapai pun memiliki suatu prospek yang baik, yang cerah, jadi terus lanjutkan dan saya doakan. Cukup sekian mungkin bergesah kita Pak Ervin ya. Mudah-mudahan ini dapat sedikit mengedukasi dan mudah-mudahan juga dapat memotivasi bagi Anda semua di rumah. Mudah-mudahan Pak Ervin selalu sehat dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.